Kalau pencegahan kemungkinan kan begini saja. Artinya dibuat by system ya. By system artinya di rumah tangga itu ini kan agak berat ya bagi kita orang tua. Karena kadang-kadang kita sibuk sehingga justru karena kita sibuk itu akhirnya supaya orang tuanya tenang dikasihlah gadget gitu. Dikasih gadget. Istirahatnya orang tua malah begitu. Tapi itu awal menjadi bumerang, bisa jadi menjadi bumerang buat orang tuanya. Saya pernah tanya sama ada seorang syekh dari Madinah, saya bilang, ini kita menemukan fenomena-fenomena begini, gimana syekh? Itu sudah global, katanya udah seluruh dunia, kasus-kasus seperti itu menimpa masyarakat kita. Dan uniknya, Ustaz, Wallahualam ini, karena saya beberapa kali ketemu pasien yang seperti itu ya, itu biasanya mulai kecanduannya itu kelas 5 SD. Usia berapa itu kira-kira? Berarti sekitar 9 tahun sampai 10 tahun. 9-10 tahun. Terus habis itu, Ustaz, saya ingin diruqyah. Loh, kenapa ingin diruqyah? Saya ada banyak dosanya. Dosa apa maksud saya? Dosa apa gitu. Ternyata kan biasanya kalau ke pornografi kan lebih cenderung merasa berdosa ya. Nah, itu positifnya ada rasa dosa. Tapi kalau misalnya Mobile Legend, game gitu ya, Free Fire, game itu ya kan dia nggak merasa berdosa. Nah, sebetulnya kan hukum asalnya kan boleh game itu kan permainan. Tapi kalau berlebihan kan tetap haram itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Bincang Ruqyah Syariah. Dan masih bersama dengan saya, Imam Wahyudi, dan juga Ustadz Muhaimin Mardi. Sobat Quran Message, dimanapun Anda berada. Kita saat ini berada dalam momen, dalam sebuah dimensi bahwa setiap orang itu menikmati teknologi. Bahkan teknologi ini sampai kepada genggaman tangan kita. Kalau dulu itu Ustaz ya, kita main teknologi itu kan harus ke warnet gitu ya, jauh lah dari rumah. Sekarang ini di dalam kamar itu bisa diakses, di kamar mandi juga bisa diakses, bahkan di tempat-tempat terpencil itu juga bisa diakses begitu ya. Di antaranya adalah ketergantungan terhadap gadget ataupun piranti-piranti canggih yang sedang kita nikmati saat ini. Nah, di dalam Islam kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sebaik-baik kita ini menggunakan waktu dalam kebaikan dan untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan Ustadz Muhaimin Mardi, apakah ada kaitannya dengan gangguan jin, orang-orang yang ketergantungan dan kecanduan dengan gadget. Bagaimana kalau dalam pandangan ruqyah ya atau ruqyah syariah itu apakah ada hubungannya antara sikap orang itu ketergantungan terhadap gadget dengan ruqyah syariah? Betul. Jadi begini Ustaz Imam ya. Jadi rumusnya kalau kita seorang yang baik, manusia yang baik, apalagi muslim yang baik, itu kan tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam segala hal. Bahkan dikatakan khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara atau sikap adalah yang pertengahan itu. Nah, dalam istilah syariah itu disebut namanya mubadir. Ya, mubadir itu artinya berlebih-lebihan gitu. Itu kan dilarang sekali. Nah, mubadir ini kan macam-macam itu kan. Kan disebutkan innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya tabdir atau berlebihan-lebihan itu adalah temannya setan. Ya? Dan setan itu terhadap Tuhannya, terhadap Robnya adalah ingkar kepada Robnya. Nah, ini sikap berlebihan itu kan banyak hal itu kan. Kayak misalnya kita sekarang kulineris tadi. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Karena kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, itu kan tidak tusrifu itu kan. Jadi hati-hati sekarang yang doyan kuliner gitu loh. Nah, kemudian yang lain-lain juga banyak hal. Jadi intinya bahwa kehidupan ini harus balance, harus seimbang, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu berlebihan. Ya.
mungkin kalau hemat lebih bagus ya, Ya, dihemat itu lebih bagus kan, termasuk syariat itu kan ya. Tapi kalau berlebihan ini jelas ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Walaupun itu halal itu kan ya, iya, iya. tapi berlebihan. Afan, saya pernah ada kasus ya, Oke. ada anak kelas 6 SD, Mhm, anak perempuan itu seringkali mimpi basah. mhm, mhm. Padahal kalau kelas 6 itu kan nggak anu ya, Iya, belum mungkin balik. belum balik ya, usianya Mimpi, belum ada mimpi balik. basah. Oke. Terus perilakunya berubah karena dia suruh sholat sulit. Kemudian dipanggil orang tuanya sering marah-marah itu. Iya. Ternyata dia tuh berlebihan dalam bermain squishy. Oh, squishy. Paham ya Iya, squishy iya, ya? iya, iya. Nah, itu kan Yang gitu, dipencet-pencet itu ya ya. gitu. Itu gitu. Akhirnya apa betul? Saya tanya orang tuanya, anu berlebihan. Iya, Ustaz, sampai lupa makan, lupa ini dan sebagainya itu loh. Loh, iya ta? Berapa? Saya bilang kira-kira banyaknya squeeze-nya. Ternyata setelah kita hitung itu kalau nggak salah 150, Ustaz. 150. 150 squeeze dari yang murah sampai yang harga 250.000. Kan itu kan macam-macam ya anunya Iya, kan. iya, iya. Nah, itu dia dari berlebihan itu. Mhm. Akhirnya ya karena kita itu kan antisipasi ya. Jadi squeeze-nya kita musnahkan semua dari 150 itu ya, 50 squeeze. Nah, ini yang paling dahsyat ya, sikap kita berlebihan itu adalah di dalam yang berkaitan dengan dunia maya tadi gadget itu saja, Iya. handphone itu kan. Nah, jadi mungkin sebetulnya kita sekarang introspeksi, termasuk saya, Ustadz Iman dan sebagainya ini. Ini kan kemana-mana kan Selalu membawa gadget. selalu bawa HP. Mhm. Bahkan kalau kita lihatin orang-orang umroh, orang haji, ya itu gimana itu? Kira-kira bisa khusyuk nggak itu dengan selfie, dengan ini dan sebagainya gitu loh. Zaman dahulu total ya saja Iya, betul. bisa khusyuk itu. Bisa khusyuk ya. Tapi gatel kita ini gatel kalau nggak selfie di misalnya di apa itu tempat-tempat penting ya, di Multajam, di Ka'bah, di Raudhah dan lain sebagainya ini luar biasa. Dan ini yang paling dahsyat itu Ustaz. Itu yang sekarang menimpa anak-anak Gen Z atau milenial. Iya. Ya, Gen Z yang milenial. Apa itu, Ustaz? Bentuknya? Ya karena dengan keasikan daripada handphone ini kan di situ kan ada game ya, ada iya, Mobile iya. Legend, ada Free Fire, ada PUBG, ada juga film-film Korea ya, Iya. drakor itu kan. Itu ada yang sampai berlebihan dan lain sebagainya. Ada yang Free Fire itu sampai level, itu kan ada level-level ya. Oh iya, Ada betul. sampai 57, ada terus mobil. Saya mohon maaf nggak terlalu mendalami karena itu kan. Nah, ini hal-hal yang berlebihan ini sangat luar biasa, terutama yang berurusan dengan gadget addicted, kecanduan gadget itu. Dan ini sebetulnya ini menimpa di seluruh dunia kecanduan gadget ini dan termasuk di Indonesia. Nah, kebetulan kita nerapi anak-anak yang kena seperti itu ya. Itu saya kalau nggak salah ya antara 15-20. Itu terus terang aja ya, sobat Qurani Message semua, saya sangat minim sekali keberhasilan meruqyah menterapi anak-anak seperti itu. Ini kayaknya perlu ada terapi yang integrated. Jadi bukan hanya dari ruqyah saja, tapi dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain, psikologi, dari psikologi, dari medis, dari bekam, dari apa itu akupuntur gitu kan. Termasuk dari yang paling penting itu adalah taghyirul adat. Taghyirul adat itu merubah ya, merubah kebiasaan. Karena apa? Karena pasti efeknya orang-orang yang kena, anak-anak yang kena kecanduan itu pertama asosial. Kedua kalau dia main gadget atau handphone itu bisa sampai 24 jam. Ya mungkin kalau 24 jam total enggak ya, bisa sampai 15 jam, bisa 10 jam itu yang sering kita dapatkan 8 sampai 10 jam itu yang sampai akhirnya drop out, keluar dari sekolah, asosial, kemudian emosinya tinggi, kemudian apa itu gemerusuk,
Ini jadi Masya Allah itu penyakit-penyakit sosialnya itu atau psikologinya itu biasanya muncul semua. Kekhawatiran yang tinggi, kemudian apalagi yang pornografi Ustaz ya. Ya, ya. Pornografi itu sudah luar biasa. Mungkin kalau kita cek yang dulu warnet, kan ada warnet ya. Kan dipakai apa itu? Pakai disekat-sekat itu ya. Coba aja deh kalau dicek. Kalau kita lihat itu, coba cek misalnya pas jam 3 atau dulu subuh itu, kira-kira yang dilihat oleh orang-orang itu gambar apa? Gambar apa? Atau website apa gitu ya? Website apa? Ya, karena memang ini sudah menjadi kekhawatiran banyak pihak, Ustaz ya. Global ya. Saya pernah tanya sama ada seorang syekh dari Madinah, saya bilang, ini kita menemukan fenomena-fenomena begini, gimana syekh? Itu sudah global. Katanya udah seluruh dunia, kasus-kasus seperti itu menimpa masyarakat kita. Dan uniknya, Ustaz, ya. Wallahualam ini, karena saya beberapa kali ketemu pasien yang seperti itu ya, itu biasanya mulai kecanduannya itu kelas 5 SD. Usia berapa itu kira-kira? Berarti sekitar 9 tahun sampai 10 tahun. 9-10 tahun. Iya. Itu banyak yang seperti itu. Saya pernah dulu meruqyah ada anak mahasiswa yang semester 6. Itu dia sudah kecanduan sejak kelas 5 SD, pornografi. Jadi di laptopnya isinya seperti itu, di handphonenya seperti itu. Subhanallah, kebetulan ini mualaf, kemudian juga dia dari ras tertentu ya. Dia ingin menghafal Al-Quran, dia ingin ibadah yang bagus. Ini hidayah lah, hidayah yang luar biasa itu. Terus habis itu, Ustaz, saya ingin diruqyah. Loh, kenapa ingin diruqyah? Saya ada banyak dosanya. Dosa apa maksud saya? Dosa apa gitu. Ternyata kan biasanya kalau ke pornografi kan lebih cenderung merasa berdosa ya. Iya, iya. Nah, itu positifnya ada rasa dosa. Tapi kalau misalnya Mobile Legend, game gitu ya. Free Fire, game itu ya kan dia nggak merasa berdosa. Iya, iya. Nah, sebetulnya kan hukum asalnya kan boleh game itu kan permainan. Tapi kalau berlebihan kan tetap haram itu kan. Iya. Nah, akhirnya dia datang ke saya terus apa? Saya ini sering konsumsi pornografi gitu. Saya sampai tes, maksud saya sejauh mana dia tuh apa dosanya gitu loh. Kamu punya pacar nggak? Justru saya nggak berani. Loh kenapa? Itu kalau saya punya pacar bisa bablas itu. Masya Allah. Jadi kan ada bagusnya. Iya. Nah, terus kenapa kamu? Ya saya ingin ibadah, ingin menghafal Al-Quran. Susah banget. Terus apa ya di antara susahnya? Saya kalau sholat di masjid itu panas anunya tuh, punggungnya. Terus ketika sudah Allahu Akbar, saking mungkin ngerinya itu adegan-adegan video itu muncul semua. Sampai lucunya dia tuh ingin hafalin Quran itu ya. Buka Al-Quran, ketika dibuka itu bukan tulisan Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, yang muncul adalah juga seperti itu, gambar-gambar porno. Masya Allah, subhanallah. Sampai terbayang-bayangnya seperti itu. Ya, mungkin kesarapnya sudah sangat luar biasa. Dan menariknya, setelah kita ruqyah, gitu ya. Saya waktu itu masih awal-awal, itu darah kental di mata, merah itu kayak nempel gitu. Kalau mata kita kan hitam sama putih ya, itu merah kayak darah gitu. Saya sempat gemetar juga. Ini kenapa kok sampai kayak kental gitu. Akhirnya saya ruqyah terus dibuang habis itu. Gambar-gambar yang di laptop dihapus semua. Akhirnya dia mulai menghafal dari juz 30 ya. Terus habis juz 29. Kalau nggak salah waktu itu terus jarak berapa bulan itu dia sudah menginjak ke juz 28. Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang sebenarnya setiap hal itu ada solusinya, Ustaz ya. Ada solusinya. Yang terpenting adalah bahwa kita semua Sobat Quranic Message itu ada kemauan gitu ya. Kalau ada kemauan kemudian ditopang dengan lingkungan yang baik, itu pasti akan berbuah kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita ini punya niatan baik tapi lingkungannya ini tidak mendukung, itu juga akan menghambat ya kebaikan yang akan kita tuju itu. Nah, Ustaz, tadi kan rentan waktu itu sekitar anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja. Dewasa mungkin nggak terkena?
Biasanya yang dewasa kan lebih anu ya, mungkin kejiwaannya kan sudah stabil Sudah kan mulai ya, stabil kayak gitu ya. kita gitu gitu Mm-mm. sebagainya kan. Tapi ya saya lihat yang lebih banyak itu wallahualam. Saya kasus-kasus eh, homo ya, Mm-mm. atau lesbi, Mm-mm. atau tadi apa itu Iya. pornografi, atau apalagi itu biasanya kenanya kelas 5 SD. Hmm. Berarti anak yang mau masuk masa puber ya. Heeh, masa Oke. puber terus itu kan, terus masa puber itu kan. Tapi yang kecanduan-kecanduan apa ini itu banyak yang usia 20 ya, Mm-mm. kemudian 22 dan itu kan sampai sampai berumah tangga itu kan Mm-mm. Bisa nggak kadang-kadang. hilang kira-kira? Ya kalau dia nggak ada kemauan itu ya nggak hilang, Hmm. nggak hilang. Selama ada kemauan, Ya, istilah di terapi terapi. itu kan sudah. Oke. Nah, karena wallahualam ini kita sendiri masih terus mencari solusi ya, thalabul ilmi dari sisi ilmu dan sebagainya. Karena masya Allah ini perhatian bagi kita semua. Ini kondisi yang sangat 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 darurat. Kasus kasus kecanduan-kecanduan ini gadget ini. Ini mestinya sih kalau menurut saya sih yang harus turun adalah pemerintah. Karena rehabilitasinya itu perlu perangkat infrastruktur yang anu yang apa ya, yang lengkap ya. Hmm. Artinya kan ini kan harus direhab gitu kan. Karena kalau di Ruqyah kita satu kali pulang main Ya. HP lagi, atau misalnya sudah masuk ke rumah sakit jiwa 14 hari Mm-mm. keluar terus kondisinya seperti itu belum steril, sangat mudah sekali. Iya. Jadi mungkin dengan rehab itu ya, jadi ada psikolognya, ada psikiaternya, ada dari Ruqyah, terus tadi taghir adatnya itu ya, merubah kebiasaan-kebiasaan mandi jam sekian, terus makan jam sekian, olahraga terus, kemungkinan nanti bisa steril, Oke. kemungkinan kayak Jadi gitu. Sobat Quran Message ya perlu untuk semua pihak multidisiplin ilmu itu berkecimpung dalam hal ini menuntaskan agar generasi-generasi kita nanti akan menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Baik, Ustaz, salah satu tindakan preventif ya. Kalau tadi kan merubah gaya hidup, merubah jadwal, merubah kebiasaan begitu ya. Apakah ada mungkin doa-doa tertentu atau bacaan-bacaan tertentu yang bisa sebagai tindakan preventif, pencegahan untuk hal ini? Kalau pencegahan kemungkinan kan begini saja, artinya dibuat by system ya. By system artinya di rumah tangga itu ini kan agak berat ya bagi kita orang tua, karena kadang-kadang kita sibuk Ya. sehingga justru karena kita sibuk itu akhirnya supaya orang tuanya tenang dikasihlah gadget gitu. Dikasih gadget. Istirahatnya orang tua malah begitu. Tapi itu awal menjadi bumerang, bisa jadi menjadi bumerang buat orang tuanya. Karena kalau anak-anak sudah kecanduan ya, pemirsa semua itu luar biasa. Saya sulit membayangkan kalau saya ceritakan kasus per kasus ya satu persatu, istilahnya kalau kita saking sedihnya itu bisa nangis darah lah orang tua, bisa nangis darah. Sebab itu mulai sekarang harus kita punya kesadaran yang kuat. Perhatikan betul kalau anak-anak kita ini sudah sampai 8 jam lebih per harinya, apalagi itu terus continue, ini sudah warning ya, sudah siaga 1 ini. Nah, maka tadi pencegahan itu ya, kalau wiqayatu khairun minal ilaj. Preventif itu lebih bagus daripada pengobatan. Sekarang harus dicek di rumah, dibuat sistem. Misalnya jam sekian handphone dikumpulkan semua di istilah sorok gitu saja, terus dikunci, termasuk handphone orang tuanya. Mungkin itu yang terus kira-kira jangan sampai ada sandi-sandi untuk menutup sehingga kita tidak bisa mengakses gitu. Jadi ini ya dikumpulkan mungkin anak-anak gimana kita agar tidak kena bencana daripada handphone ini. Biar kesepakatan kalau sudah begitu itu sudah luar biasa. Itu sudah hebat, orang tua yang hebat. Karena ini terus terang aja ini tidak menimpa orang-orang yang mungkin keluarganya broken home atau yang
tidak punya dasar agama gitu Ustaz. Ya. Ini anaknya ustadz, anaknya kiai, bahkan anak yang sudah hafal Quran sekian juz, ada yang sampai sudah tamat 30 juz, ada juga yang kena demikian. Iya. Bencana-bencana demikian. Itu karena memang kebiasaan dari kecilnya sudah dikenalkan dengan gadget saja. Jadi itu pertama. Nah, Sobat Quranic Message, di antara yang pernah saya baca juga bahwa kita sebagai orang tua yang satu keluarga ini juga saling mendukung untuk sama-sama mewujudkan sebuah aktivitas kebersamaan seperti makan, sarapan bareng, kemudian komunikasi yang intens dengan anak-anak dan juga anggota keluarga, itu bisa mengalihkan orang supaya tidak menggunakan gadget berlebihan. Dan tentunya itu yang paling mahal. Iya betul, karena kalau kita perhatikan waktu kan nggak bisa dirubah saja. Kalau udah terlanjur itu kita lewati, nggak mungkin kita akan kembali lagi. Nah, meskipun sudah berlalu, tapi yang sekarang mungkin sudah mulai ada tanda-tandanya. Kalau Anan dan jenengan semuanya itu sudah mulai main gadget 8 jam lebih dalam satu hari, itu mulai kita antisipasi. Caranya bagaimana? Rubah kebiasaannya, gunakan untuk banyak bersentuhan secara fisik, kemudian secara verbal kita berbicara, berdiskusi, bahkan mungkin bisa dialihkan dengan berwisata ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke kebun, sekeluarga ya Ustaz ya, sambil makan-makan, tapi juga jangan mubadir bahkan. Dan itu sangat membekas di hati anak. Baik, Sobat Quranic Message dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung kebersamaan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah, semoga kita semua dijadikan generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Semoga orang tua kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Mari kita doa bersama saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat dan Sobat Quranic Message, bagi Anda yang suka video ini silakan untuk subscribe dan juga like serta share, dan bagi Anda yang ingin bertanya, ingin menanggapi bisa share dan komen di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.